Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-32. Nah, pada episode spesial part ke-31 sebelumnya itu, Boruto sempat diserang oleh makhluk yang tidak dikenal yang berada dari atas langit. Karena melindungi temannya, Boruto pun terkena serangan petir itu hingga membuat tubuhnya terluka. Beruntung, Sakura dan Nenek Chio menolong Boruto di saat itu juga. Singkat cerita, tim Kakashi dan tim Guruge sudah berada di lokasi tempat Gaara berada. Tak lama setelah kedatangan mereka, tim Boruto baru saja sampai ke tempat Kakashi dan yang lainnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Gurugai dan timnya yang baru saja sampai ke lokasi Gaara berada. Setelah sampai, Gurugai pun melihat batu yang sangat besar yang menghalangi akses pintu masuk ke sana. Tak lama setelah kedatangan mereka, Kakashi dan timnya juga sampai ke tempat mereka. Melihat Kakashi, Gurugai berkata, "Kau terlambat, Kakashi." Kakashi membalas, "Ya begitulah, kami bertemu sesuatu yang merepotkan di saat perjalanan." Nenek Chio berkata, "Jangan bilang yang kau maksud merepotkan itu adalah aku." Di sisi lain, Rock Lee pun menyapa Naruto dan Sakura. Tak hanya itu, Neji juga terkejut melihat kehadiran Naruto. Gurugai berkata, "Siapa nenek ini?" Sakura membalas, "Dia adalah Nenek Chio. Dia salah satu penasihat dari desa Sunagakure." Sambil tersenyum, Nenek Chio berkata, "Senang bertemu dengan kalian." Sementara itu, Naruto dengan perasaan marah pun menyapa mereka. Tak lama setelah itu, Neji pun merasakan sesuatu yang mendekat dari kejauhan. Neji berkata, ada seseorang yang mendekat dari balik hutan itu. Ternyata, orang yang dimaksud Neji adalah Boruto dan yang lain. Melihat tim Boruto, Gurugai berkata, "Siapa lagi mereka?" Melihat kedatangan Boruto, Naruto pun tidak khawatir dan berkata, "Oi Boruto, kenapa kau datang ke sini? Bukankah kondisimu sedang terluka parah? Kau harus beristirahat." Boruto membalas, "Ini hanya luka kecil, tidak masalah." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Aku lupa memberitahumu. Mereka sekarang adalah warga desa Konoha resmi dan menjadi ninja Konoha. Mereka adalah orang yang berbakat." Terlihat, Gurugai pun melihat ke arah Boruto dan memberikan ibu jari kepadanya. Sambil tersenyum lebar, Gurugai berkata, "Kau sepertinya pemuda yang sangat hebat." Meski terluka, semangat juangmu terus membara. Inilah anak muda yang sesungguhnya. Di sisi lain, Rock Lee pun tiba-tiba memegang tangan Boruto dan berkata, "Jadi namamu Boruto ya? Namaku adalah Rock Lee. Tolong ajarkan aku bagaimana caranya bisa sekuat dirimu." Di sisi lain, Kakashi berkata, "Baiklah, perkenalannya nanti saja. Sekarang kita fokus terhadap batu yang menghalangi ini." Namun sebelum itu, "Neji, apa kau bisa melihat apa yang ada di dalam sana?" Terlihat, Neji langsung menggunakan Byakugan dan melihat ke dalam gua tersebut. Setelah dilihat cukup lama, Neji tidak menemukan apapun melainkan para anggota Akatsuki yang sedang berkumpul. Neji berkata, "Apa itu?" Sementara Neji fokus, Naruto mendesak Neji untuk mencari Gaara. Melihat Naruto, Boruto langsung menyentuh pundak Naruto dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu Neji. Boruto berkata, "Tenanglah Naruto, biarkan dia fokus sebentar." Adegan pun beralih ke Neji yang melihat Gaara. Namun, perhatiannya teralihkan melihat batu yang sangat aneh. Tenten berkata, "Bagaimana Neji?" Setelah selesai, Neji berkata, "Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata." Gurugai berkata, "Biar aku yang menghancurkan batu ini." Terlihat, Gurugai mengambil ancang-ancang sebelum berlari. Setelah siap, Gurugai pun berlari dan menghantam batu besar tersebut. Namun, tinjauan itu tidak berefek karena ada kertas segel yang menghalangi. Adegan pun beralih ke para Akatsuki. Pen berkata, "Di luar semakin ribut saja." Kisame membalas, "Sepertinya mereka telah tiba." Di sisi lain, Deidara berkata, "Grup yang mana? Apakah grup yang dihalangi Kisame atau Itachi?" Zetsu membalas, "Mereka semua datang." Pen berkata, "Walaupun begitu, mereka semua telah terlambat." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Boruto berkata, "Sepertinya kita tidak bisa menghancurkannya sebelum kertas segel ini dicabut. Ini adalah 5 segel penghalang. Kita harus mencabut 5 segel ini di saat yang bersamaan. Bukan begitu, Guru Kakashi?" Kakashi membalas, "Sepertinya aku benar." Tenten berkata, "Kau tahu banyak soal ini." Boruto membalas, "Masalahnya,
Kita tidak tahu lokasi keempat segel itu berada. Mendengar perkataan Boruto, Neji berkata, "Tidak masalah, aku akan menggunakan Byakuganku untuk melacak keberadaan segel tersebut." Terlihat, Neji langsung menggunakan mata Byakugan dan mencari keberadaan empat segel itu. Setelah cukup lama, Neji berkata, "Satu segel berada di sebelah barat tepat di bebatuan sungai. Satu segel lagi berada di sebelah timur 800 meter dari sini. Satu segel yang lain berada di sebuah bebatuan yang tinggi 600 meter dari sini. Dan segel terakhir berada di sebuah hutan 500 meter dari sini." Mendengar hal tersebut, Naruto berkata, "Tempatnya saling berlawanan dan juga jauh. Tapi, bagaimana kalian bisa melepas segel itu di saat yang bersamaan?" Gurugai berkata, "Kita menggunakan radio tanpa kabel." Naruto membalas, "Jadi begitu." Tak lama setelah itu, "Baiklah, kita akan mulai mencari segel tersebut." Adegan pun beralih ke para Akatsuki kembali. Pen berkata, "Sepertinya pertemuan ini kita akhiri sampai di sini saja. Kita sudah menuntaskan misi kita dengan mengambil biju di dalam tubuh Gaara. Deidara, ingat pesanku bahwa Jinchuriki Kyuubi itu dalam keadaan hidup." Deidara membalas, "Ya, aku mengerti." Di sisi lain, Sasori berkata, "Maaf Itachi, bagaimana ciri-ciri Jinchuriki Kyuubi tersebut?" Namun, Itachi tidak merespon hal tersebut. Pen berkata, "Jawablah Itachi, bagaimana ciri-ciri Jinchuriki Kyuubi itu?" Itachi membalas, "Dia adalah orang yang pertama kali berteriak." Mendengar hal tersebut, Sasori pun bingung dan berkata, "Apa maksudmu?" Setelah mengatakan hal tersebut, Itachi pun meninggalkan pertemuan tersebut. Begitu pula dengan anggota yang lainnya. Adegan pun beralih ke Itachi dan Kisame yang sedang berdiam diri. Setelah pertemuan selesai, Itachi pun berdiri. Kisame berkata, "Kau yakin dengan itu? Bukankah dia targetmu?" Namun, Itachi tidak menghiraukan hal tersebut dan mengajak Kisame untuk pergi. Mendengar ajakan itu, Kisame pun mengikuti Itachi. Adegan pun beralih ke Gurugai kembali. Terlihat, mereka mulai memasang perangkat radio ke leher mereka. Gurugai berkata, "Tenten, kau pergilah ke tempat sebelah barat. Lalu Rock Lee, kau pergi ke sebuah hutan yang dikatakan Neji tadi. Sedangkan aku akan pergi ke bebatuan tinggi tersebut." Neji membalas, "Baiklah, berarti aku pergi ke bebatuan di sekitar sungai." Tak lama setelah itu, Rock Lee tiba-tiba berbicara ke mikrofon pada radio tersebut. Karena radio tersebut belum diatur, membuat suara yang dikeluarkan Rock Lee sangat keras hingga orang yang mendengarkannya menjadi sakit kepala. Terlihat, Kakashi dan Gurugai pun terjatuh setelah mendengar suara yang kuat dari Rock Lee. Begitu pula dengan Tenten dan Neji. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Hei, radiomu terlalu keras." Mendengar perkataan Boruto, Rock Lee membalas, "Apakah benar begitu?" Karena Rock Lee terus berbicara, mereka tampaknya tersiksa karena hal tersebut. Setelah sadar, Rock Lee pun mengatur suara radio miliknya. Neji berkata, "Kau hampir membuatku pingsan." Di sisi lain, Tenten berkata, "Aku sudah mengatur radioku." Sambil mengulurkan tangan ke depan, Gurugai berkata, "Baiklah, tim Gai akan segera beraksi." Melihat Gurugai, Rock Lee pun paham dan meletakkan tangannya di atas tangan Gurugai. Sedangkan Tenten yang itu enggan untuk melakukannya. Namun, Gurugai terus menatap Tenten sambil mengeluarkan suara aneh sebagai kode. Karena tidak punya pilihan, Tenten pun akhirnya meletakkan tangannya di atas tangan Rock Lee. Di sisi lain, Neji tampak sangat keberatan melakukan tindakan aneh tersebut. Akan tetapi, Gurugai terus melihat Neji dan terus memberikan kode padanya. Setelah menunggu cukup lama dan terus dihantui oleh gurunya sendiri, Neji pun akhirnya pasrah dan meletakkan tangannya di atas mereka. Terlihat, Gurugai terus mengucapkan kalimat semangat berulang-ulang kali. Setelah selesai, mereka pulang sebubar dan pergi ke tujuan masing-masing. Melihat hal tersebut, Naruto mengajak Kakashi dan semua orang untuk melakukannya. Sakura berkata, "Lebih baik aku mati daripada melakukannya." Kakashi membalas, "Kau benar." Di sisi lain, Boruto pun tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tidak menyangka Paman Neji bisa satu tim dengan orang ini." Adegan pun beralih ke Pen kembali. Pen berkata, "Sisanya aku serahkan pada kalian." Sasori membalas, "Baiklah." Sebelum pergi meninggalkan gua tersebut, Pen berkata kembali, "Aku tunggu kabar baik dari kalian." Setelah Pen pergi, Deidara dan Sasori pun berdiri dan bersiap menyambut kedatangan Naruto dan yang lain. Adegan pun beralih ke masing-masing tim Gurugai yang sedang berpencar untuk melepas segel tersebut. Setelah cukup lama mencari, Gurugai, Tenten dan Neji pun menemukannya. Sementara Rock Lee, dia masih mencari letak segel itu berada. Sambil menggunakan mata Byakugan, Neji berkata, "Rock Lee, segel satu lagi berada tepat di belakangmu." Mendengar suara Neji, Rock Lee pun membalikkan badannya dan menemukan segel yang dia cari. Terlihat, masing-masing tim Gurugai bersiap untuk mencabut segel tersebut.
Gurugai berkata, kami sudah berada di segel ini. Apa kau siap Kakashi? Kakashi membalas, baiklah, aku sudah siap. Sementara itu, Sakura sedang bersiap berdiri di batu yang menghalangi akses pintu masuk. Gurugai berkata, baiklah, dalam hitungan ketiga, kita akan melepasnya secara bersama. Setelah hitungan ketiga, mereka pun melepas segel itu secara bersama. Di sisi lain, Sakura langsung memukul batu tersebut hingga hancur. Terlihat, akses pintu masuk akhirnya terbuka lebar. Di sisi lain, Gurugai pun menemukan air yang tiba-tiba menyembur ke atas. Melihat keanehan tersebut, Gurugai berkata, apa ini? Adegan pun beralih ke Naruto yang langsung masuk ke gua tersebut, disusul dengan Boruto, Kakashi, dan yang lain. Setelah mereka masuk, Naruto pun melihat Gaara yang sedang diduduki oleh Deidara. Melihat kedatangan mereka, Deidara berkata, akhirnya kalian sampai. Di sisi lain, Naruto yang melihat kondisi Gaara pun semakin marah dan tiba-tiba saja mata Naruto pun berubah menjadi mata Kyuubi dengan taring yang semakin panjang. Melihat emosi Naruto yang semakin tidak stabil, Boruto berkata, Naruto, tenangkan dirimu. Melihat Boruto, Deidara pun terkejut dan berkata, anak itu ciri fisiknya sama seperti yang dibilang Itachi, memakai jubah, mata yang terluka, dan memakai pedang. Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa dia ada di sini? Tapi dia sekarang sedang terluka. Tidak ada yang perlu ditakuti dari bocah ini. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena segel 5 penghalang, mereka tidak bisa masuk ke dalam gua tersebut. Karena hal itu, tim Gurugai memutuskan berpencar untuk melepas segel itu secara bersama. Setelah semuanya selesai, tim Kakashi pun masuk dan bertemu dengan Deidara dan Sasori. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-33. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.